Bapak Ibu diperkenankan untuk duduk kembali. Terima kasih. Menginjak acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Yuli Prasetyawan kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama dan hati kita, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita hajatkan hari ini terkhusus untuk kegiatan PTM yang insya Allah akan kita mulai. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Allah berikan keberkahan kepada kita semua sehingga seluruh keluarga besar SMK 68 dan terkhusus buat yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, duhai zat yang tak menjantung, duhai zat yang selalu memberikan makan kepada hamba-hamba yang lapar, duhai yang memberikan air yang sejuk di kala kami dahaga, duhai Allah yang mengaruniai untuk di kala kami lelah, duhai Allah yang selalu menjaga dan mengurus kami kala tidur. Ya Allah, begitu banyak dosa yang kami perbuat sehingga Engkau memberikan ujian dan cobaan bertubi-tubi kepada negeri ini. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah kelalaian kami ya Rahman. Berikan petunjuk pada kami semua. Ya Allah, Rabbi, ampuni kami. Engkau yang maha mengerti tentang kami. Tubuh ini begitu banyak dosa. Hidup kami berselimut aib. Kini kami berada di hadapan-Mu ya Rahman. Ampuni kami ya Allah. Sebanyak dosa yang kami miliki. Rabb,
Tuntun kami menapaki jalan-jalan keriduan-Mu ya Allah. Tuntun kami agar senantiasa kami ada di jalan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Besok kami akan mulai kegiatan tatap muka. Berikanlah kami semua kesehatan. Jaga kami. Jaga putra-putri kami. Jaga guru-guru kami. Jaga orang tua kami. Jaga pemimpin-pemimpin kami. Agar senantiasa sehat, kuat, dan kembali Amin. memberikan banyak manfaat pada kami semua ya. Assalamualaikum. Ya Allah ya Rahman. Kami ingin merasakan indah kembali mengajar, bertatap muka. Ya Allah ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami. Dosa ibu bapak kami. Dosa guru-guru kami dan pemimpin kami. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang kembali sehat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub wa qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nushwati syari'atik wa wasikillahumma rabitataha imuddaha wa ahdiha subulaha wa laha binurika alladhi la yakhfa wasrah suduraha bi faidil iman bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuli. Acara berikutnya yaitu sosialisasi pertemuan tatap muka oleh Kepala Sekolah SMK 68 Jakarta kepada Ibu Wahyu Idawati. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih Bu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa secara virtual di Zoom pagi ini dengan SMK Negeri 68 Jakarta. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita bisa bersua, kita bisa berjumpa secara maya dengan Bapak Camat yang terhormat, Pak Camat Ciracas, Bapak Mamat SKM. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, terima kasih Bapak menemani kami berjumpa dengan para orang tua. Bapak Lurah Rambutan, Bapak RW 06, Pak RT 09, dari unsur Satpol PP, dari unsur Puskesmas, dan yang sama-sama kita hormati dari unsur Dinas Pendidikan Kasab Telak.
Disdik Kecamatan Ciracas, Bapak pengawas kita, Bapak Khalid, dan Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 68, dan yang pastinya yang kami banggakan, para orang tua siswa kelas 10, 11, 12 SMK Negeri 68 Jakarta. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah minggu lalu Bapak Ibu orang tua juga sudah bertemu dengan kami dalam sosialisasi program sekolah. Tapi hari ini luar biasa, kita akan mempersiapkan yang ditunggu-tunggu oleh para siswa, yaitu pembelajaran tatap muka atau pertemuan tatap muka yang sudah hampir 2 tahun kita tunggu. SMK 68 termasuk salah satu sekolah yang sudah ditetapkan untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan proses-proses yang sudah kita jalani. Bapak Camat dan unsur yang terkait SMK 68 kami perkenalkan dulu. Jadi pada persiapan PTM SMK 68 Jakarta, ini dasar hukum yang membuat kami bisa melaksanakan atau sudah menjadi ketetapan bahwa kami akan melaksanakan mulai di tanggal 30 Agustus. Sebagaimana pada surat keputusan bersama 4 menteri, keputusan gubernur sampai dengan keputusan kepala dinas hingga SK kepala dinas tentang juknis PTM sampai dengan monitoring untuk persiapan PTM. Proses yang sudah kami lalui adalah lulus pada asesmen kesiapan satuan pendidikan, lulus pada asesmen belajar daring, pelatihan PTK Merdeka Belajar untuk pembelajaran campuran atau blended learning pada kenormalan baru, yang di sini melibatkan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa. Kemudian syarat murid mendapatkan izin orang tua dan sehat yang kami sudah peroleh, baik dari orang tua kelas 10, 11, dan 12. Syarat guru sehat dan sudah vaksin. Alhamdulillah semua guru sudah divaksin, kecuali satu yang memang saat ini sedang melahirkan atau kemarin hamil dan sekarang saat ini sedang cuti melahirkan. Sehingga memang untuk dalam 3 bulan ini guru tersebut memang tidak bisa terlibat dalam kegiatan PTM. Kemudian sudah lulus verifikasi. Itu proses yang SMK 68 sudah jalani. Ketentuan satuan pendidikan untuk bisa melaksanakan PTM adalah murid mendapat izin orang tua, seperti tadi saya sampaikan, guru sehat dan sudah divaksin. Jenjang pendidikan yang boleh PTM ada TK, SD, SMP, SMA, SMA, SMK dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan yang lain bahwa ekskul, kantin, olahraga tidak dilakukan oleh siswa atau tidak diadakan di sekolah. Pembelajaran akan dilakukan 1 kali seminggu dengan sisa hari lain belajar dari rumah. Maka ini yang disebut dengan pembelajaran campuran. Baik. Sebagai perkenalan juga saya sampaikan Pak Camat bahwa SMK Negeri 68 Jakarta berlokasi tidak jauh dari kantor Kecamatan Ciracas, yaitu di Pangandaran Ali, RT 9 RW 6 berdampingan dengan Waduk Rambutan. Jumlah rombel saat ini ada 10 rombel dengan kompetensi keahlian teknik pengelasan dan teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Jumlah siswa saat ini 344 orang. Berarti bila kami boleh memaksimalkan anak dengan batasan sampai 50%, maka
kami bisa mendatangkan kurang lebih 150 sampai 170 orang. Tetapi nanti kami tidak akan seperti itu. Kita akan membagi siswa dengan jumlah yang mungkin lebih sedikit karena kami memang terus terang sebagai unit sekolah baru yang sekolahnya benar-benar sebetulnya masih sangat fresh. Insya Allah terjaga kebersihannya. Kami sebelumnya sudah bekerja sama juga dengan Damkar untuk desinfektan di lokasi sekolah. Sudah 2 kali kami lakukan. Dan ketentuan-ketentuan lain yang dipersyaratkan. Nah, baik. Sarana prasarana yang ada di sekolah kami ada 15 ruang kelas. Tapi nanti untuk kegiatan ini kami hanya akan menggunakan 8 ruang kelas yang terisi masing-masing kelas dengan 18 meja dan kursi. Tetapi mungkin tidak akan penuh seluruhnya. Bisa hanya 15, 16, maksimal 18 siswa per kelas. Kami menyiapkan juga sudah ada ruang UKS dengan 2 tempat tidur, ada ruang isolasi yang disiapkan benar-benar ruangan kosong. Kemudian sarana praktek di sekolah kami ada 2 ruang bengkel di lantai 1, ada 2 ruang lab di lantai 3 yaitu ruang komputer dan IPA, ada lapangan, ruang TU, ruang kepala sekolah, wakil, ruang guru, gudang, pos satpam, dan alhamdulillah untuk ruang toiletnya sangat banyak karena dalam setiap lantai ada toilet perempuan dan toilet laki-laki yang masing-masing di sana ada 4 toilet dengan 1 ruang ganti, jadi praktis di sana ada 5 dan sangat longgar. Ada 32 wastafel yang tersebar di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, bahkan di depan gerbang. Sehingga ketika nanti anak-anak datang bisa langsung melakukan sebagaimana protokol kesehatan yang dipersyaratkan. Alat pendukung protokol kesehatan yang kami miliki ada termogan, alat ukur suhu yang dioptimalkan pemakaiannya di pos satpam atau juga berada di nanti di lokasi belajar. Kami sudah mempersiapkan sabun cuci tangan, hand sanitizer setiap ruangan, ada persediaan masker, persediaan face shield, bahkan persediaan APD kami sudah mempersiapkan. Demikian juga untuk data siswa yang sudah divaksin. Alhamdulillah kami laporkan juga Pak Camat dan aparat setempat bahwa siswa SMK 68 walaupun di sekolah tidak menjadi sentra vaksin, orang tua bekerja sama dengan sekolah sangat mendukung kegiatan vaksin. Bahkan kami senantiasa menginfokan kepada orang tua sentra-sentra vaksin yang ada di Kecamatan Ciracas. Jadi selama ini yang kami bisa mendampingi sepenuhnya memang vaksin yang ada di GOR Ciracas, Pak. Alhamdulillah dari 344 siswa yang terpapar COVID atau penyintas COVID sebelumnya sampai di angka 27. Tetapi di antara mereka alhamdulillah sebagian sudah bisa divaksin sehingga masih tersisa hanya 13 anak yang belum vaksin pada penyintas COVID dan anak-anak yang komorbid dan dalam kondisi sakit ada 10 orang. Maka yang belum vaksin itu ada 23, ditambah masih ada siswa yang takut atau korban hoax ya Pak, yang kami masih tetap memaksimalkan untuk memohon dan meminta kepada orang tua untuk mengarahkan anaknya vaksin. Itu masih 5 orang yang belum, sehingga seluruh anak kami yang belum itu 28 dengan kondisi penyintas ataupun komorbid dan sakit, dan 5 yang belum.
Itu yang kami laporkan untuk kondisi vaksin anak-anak. Untuk kesiapan atau tampilan yang ada di sekolah kami, ini adalah SMK Negeri 68, pintu gerbangnya, kemudian tampilan gedung dari depan ataupun juga tampilan gedung dari belakang. Kemudian ini adalah kondisi kelas yang kami sudah persiapkan. Tampak seperti itu, Pak, kami sudah susun berjarak sehingga mobilitas anak-anak tetap terjaga dengan jarak minimal 1,5 meter. Ini kegiatan yang kami persiapkan, baik itu bersih-bersih sekolah, dipel, bahkan dicuci. Kalau saya bilang kemarin benar-benar kami mencuci sekolah. Kemudian penyemprotan menghubungi damkar, itu yang sudah kami lakukan. Kemudian ini monitoring persiapan atau verifikasi persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan. Di samping sebelumnya kami sudah diverifikasi, dimonitoring juga oleh pengawas paket kami, Bapak Holi. Sehingga insya Allah kami mohon dukungan sepenuhnya dari orang tua, aparat terkait, seluruhnya. Mohon arahan, mohon pendampingan, dukungan sepenuhnya bahwa kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai tanggal 30 Agustus 2021 dengan persiapan-persiapan semaksimal mungkin yang sudah kami persiapkan. Ini diantaranya ruang UKS yang sudah kami persiapkan, persediaan masker, hand sanitizer setiap ruangan, ini adalah UKS-nya. Baik, itu diantaranya yang kami sudah persiapkan baik secara fisik ataupun secara administrasi sebagai ketentuan atau persyaratan sehingga SMK Negeri 68 bisa melaksanakan PTM. Alhamdulillah bahwa kami unit sekolah baru, anak-anak di tanggal 30 itu adalah masuk yang pertama, menempati kelas yang pertama. Kemudian untuk SOP peserta didik dan tamu ataupun orang tua yang masuk ke lingkungan SMK 68 juga kami sudah sosialisasikan kepada orang tua bahwa memastikan putra-putrinya berangkat dari rumah menuju sekolah dalam keadaan sehat, berangkat lebih awal karena menghindari jam sibuk, dan senantiasa memakai masker, protokol kesehatan, sehingga transportasi kami berharap Bapak Ibu orang tua bisa mengantarkan putra-putrinya. Kami berharap menghindari kendaraan umum yang sudah banyak penumpang, tetapi bila itu terpaksa sekali, maka harus usahakan seaman dan dengan menjaga protokol kesehatan yang mungkin. Jadi SOP untuk peserta didik dan pendampingan orang tua, bahwa orang tua juga harus membawakan bekal kepada anak-anaknya, membawakan juga cadangan masker. Akan lebih baik kalau kita dengan masker double, satu masker medis, satunya adalah masker kain. Itu kami sudah sampaikan juga kepada orang tua. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan, sehingga kami mohon arahan, mohon dukungan sepenuhnya, mohon doanya juga untuk kelancaran kegiatan PTM yang akan dimulai hari Senin. Terima kasih. Untuk berikutnya, nanti bila ada yang perlu ditanyakan atau perlu kami konfirmasi, akan kami konfirmasikan kembali. Bapak Ibu, alhamdulillah saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Ida selaku Kepala SMK 68 Jakarta yang telah memaparkan secara rinci tentang kesiapan SMK 68 Jakarta untuk besok kegiatan tatap muka. Dimulai dari guru yang sudah divaksin, lalu siswa yang sudah divaksin, kemudian kesiapan sekolah dan ruangan yang sudah kita upayakan secara maksimal untuk kesehatan dan keselamatan kita semua. Kemudian surat izin orang tua, SOP untuk peserta didik dan untuk orang tua. Kami semua meminta dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan hari Senin nanti berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Lurah Kelurahan Rambutan kepada Bapak Ikhwan Muhammad Ali, kami persilahkan. Mohon maaf Bu Sari, Pak Lurah sedang rapat juga untuk vaksin. Oh iya. Ya. Langsung Pak Camat, Bu. Ya, langsung Pak Camat aja Bu Sari. Siap Ibu. Ya. Iya, untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Ciracas kepada Bapak Mamat SKM, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Lurah, kemudian Ibu Wahyu selaku Kepala SMK 68 Jakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, para Dewan Guru, saya hormati Pak RW, Pak RT, kemudian dari Dokter Puskes, Kepala Puskes Kelurahan Rambutan, dari teman-teman Pol PP yang mungkin hari ini hadir juga, kemudian unsur lainnya yang tidak saya sebutkan satu, kemudian para orang tua siswa SMK 68 dan seluruh peserta meeting yang Suaranya di-mute, Pak Camat. Izin Bapak, suaranya tidak terdengar. Mohon maaf. Sudah Bu, terdengar? Sudah terdengar Bapak. Terima kasih. Baik, pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Salam selawat senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya, insyaallah kepada kita semua. Ibu Kepala Sekolah, para peserta Zoom meeting yang saya muliakan, pertama tentunya saya ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya untuk bisa bergabung pada forum virtual pada pagi ini. Apresiasi saya kepada Ibu Kepala Sekolah dengan segenap jajaran yang telah saya ucapkan selamat tentunya. Dari saya telah lulus seleksi untuk mengikuti PTM pada nanti tanggal 30 sebagai hari perdana untuk PTM. Tadi tercermin dari paparan Ibu Kepala Sekolah bahwasanya saya yakin betul bahwa Ibu dan jajaran telah mempersiapkan secara maksimal berbagai hal yang menjadi ketetapan di dalam penanggulangan COVID-19. Ini tentunya satu perjalanan yang panjang. SMK 68 itu
ketika dulu saya diminta oleh pimpinan kota, Pak Wali, untuk mencari tempat isolasi mandiri, SMK 68 terpilih karena tempatnya bagus. Sepertinya agak jauh dari pemukiman, mungkin sebelah kanannya kali ya ada pemukiman, tapi tidak terpilih, tidak diizin ditolak. Dan karena warga menolak, akhirnya SMK 68 tidak dijadikan tempat isolasi. Padahal sekolahnya memang sangat bagus lah, cocok untuk isolasi mandiri, pikir saya seperti itu waktu itu, terpilih. Tapi warga tentunya mungkin kita masih takut dengan COVID ketika itu, jadi ada penolakan. Dan sejak dibangun sampai hari ini saya juga belum pernah masuk ke sekolah itu ya, karena memang tidak ada aktivitas yang terkait dengan kewilayahan. Ya, baru kali ini mungkin nanti Senin saya sudah tugaskan para pejabat kecamatan, kelurahan, unsur terkait untuk melakukan monitoring PTM di hari Senin tanggal 30. Ingin memastikan apakah ketetapan yang sudah dibuat dijalankan atau tidak. Tapi saya yakin karena PTM ini pilihan, karena sudah mungkin jenuh ya, sudah 2 tahun, memasuki tahun kedua, sekolah dengan jarak jauh ya, satu kondisi yang mungkin tidak semua orang tua nyaman dengan belajar di rumah dengan segala keterbatasan fasilitas. Sehingga PTM dibuka, dan ini saya berharap seluruh unsur terkait pastikan bahwa tidak ada masalah terhadap prokes, karena kalau nanti ada temuan akan berakibat tentunya akan dicabut PTM-nya untuk sekolah yang telah hari ini ditetapkan lulus untuk PTM. Mari sama-sama saling jaga, dan kita tahu bahwa walaupun sudah melandai kasus COVID di wilayah kita, yang jumlah meninggal pun sudah relatif jarang, walaupun jumlah kematian COVID di wilayah Kecamatan Ciracas itu hampir 232 lebih, dengan kasus COVID hampir 15.000 lebih. Hari ini tetap masih ada kasus aktif. Kalau tidak salah, positif rate COVID di kita berdasarkan hitungan kemarin Lokakarya ini masih berada di 14%. 14%, angka yang cukup tinggi karena rekomendasi Kemenkes hanya di 5%. Jadi hari ini zona merah sudah tidak ada, oranye tidak ada, hijau sedikit, kuning yang banyak, karena masih ada kasus COVID yang jumlahnya hampir 100 lebih. Tentunya jumlah ini tidak masih cukup banyak karena positif rate-nya masih di 14%. Kalau ada di wilayah kemudian nakes turun untuk melakukan swab, walaupun tidak ada di swab untuk zona-zona yang kuning, karena untuk memastikan persen kita ada di berapa saat ini, karena hanya 5% yang direkomendasi. Ini sebagai satu upaya untuk menurunkan positif rate, sehingga kalau sudah sampai pada 5%, ya tentunya PTM ini sekolah-sekolah yang hari ini belum buka, tentunya pasti akan buka belajar seperti normal kembali. Bapak Ibu yang saya muliakan, para orang tua siswa juga yang hadir, tolong pastikan mekanisme ini bisa berjalan, dan pastikan ada kontrol dari sekolah. Nanti mungkin diantar ya Bu ya masuknya, yang PTM ini. Kalau diantar tentunya nanti mungkin dijemput lagi, tapi pastikan anak-anak ini sampai ke sekolah, dan dari sekolah tetap pastikan sampai ke rumah ya. Kalau diantar saya rasa cukup aman ya. Kalau ada yang tidak diantar, khawatir ketika selesai dari sekolah malah anak kita ada aktivitas yang di luar kontrol kita. Ini tolong hindari.
Kemudian ketika ada terjadi sesuatu, tetap gugus tugas COVID sekolah koordinasi ke gugus tugas paling terdepan yaitu RW untuk kemudian dikoordinasikan ke gugus tugas kelurahan, selanjutnya gugus tugas kecamatan. Mudah-mudahan tidak ada problem dengan masalah selama PTM berlangsung. Tadi sudah disampaikan kesiapan-kesiapan, kemudian tadi juga Bu Kepala Sekolah sudah menyampaikan aktif koordinasi dengan Damkar, ya silakan untuk desinfektan, mungkin pada hari-hari libur ya, kalau Senin masuk, Selasa libur, Selasa atau hari Kamisnya, silakan koordinasikan dengan Damkar untuk disinfektan lagi untuk PTM hari berikutnya. Terakhir, bersamaan dengan COVID tentunya ada satu penyakit menular yang sempat terlupakan karena fokus semua ke COVID, itu masalah DBD. Karena sekolah ini cukup lama ditinggalkan, tidak ada aktivitas, tolong pastikan kamar-kamar mandi yang ada genangan air, mungkin syukur-syukur nggak ada model bak gitu ya. Kalaupun ada, tolong pastikan di dalam gedung maupun lingkungan di luar tidak ada kontainer-kontainer yang tergenang air yang di situ ada jentiknya. Ya. Jadi protokol kesehatannya baik, penanggulangan DBD dalam pengertian tidak ada kontainer yang potensi ada nyamuk demam berdarah, itu juga tolong dikontrol oleh petugas sekolah, mungkin dalam ini pegawai rumah yang tinggal di situ menjaga pas satpamnya, tolong dicek sekelilingnya, pastikan tidak ada masalah terkait masalah DBD. Saya rasa itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sudah cukup siap saya rasa untuk bisa dibuka PTM. Tolong mari saling koordinasi, saling memberikan dukungan sehingga pelaksanaan PTM bisa lebih optimal dilakukan oleh kita semua. Ini sebagai satu sekolah yang lulus, tentunya tolong jaga kepercayaan ini, jangan sampai nanti ada hal yang tidak diinginkan kemudian PTM-nya dicabut kembali. Saya rasa itu Bu Kepala Sekolah yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, dan nanti Senin saya akan monitor ke tempat Ibu untuk memastikan aturan. Demikian dari saya cukup sekian. Ada hal yang kurang lengkap, mohon maaf. Mungkin ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, juga mohon dimaafkan. Saya gunakan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Kecamatan Ciracas, Bapak Mamat. Terima kasih untuk bimbingan, informasi, dan arahannya. Untuk sambutan yang ketiga, sambutan dari Puskesmas. Kepada Dr. Yuni, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Pak Bapak Camat Ciracas, Pak Mamat, dan juga Kepala Sekolah SMK 68. Dan Ibu Wahyu ya, Ibu Wahyu Idawati, Kepala SMK Negeri 68, dan juga seluruh guru berserta staf guru SMK Negeri 68 dan juga seluruh Satpol PP, kemudian Pak RW, Pak RT, pengurus komite, Bapak Ibu guru, orang tua siswa SMK Negeri 68. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Oke, kepencet belum ya? Belum terdengar tadi ya? Sudah, Ibu. Oke. Udah ya. Yang saya hormati Pak Camat, kemudian Kepala Sekolah beserta jajarannya, Pak RW, Pak RT, seluruh komite, kemudian seluruh orang tua wali ya dari SMK Negeri 68 dan
seluruh hadirin Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurai rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan sehingga kita diberikan kesehatan dan waktu luang untuk bisa berkumpul kembali dalam kondisi sehat walafiat. Selamat untuk SMK 68 ya yang sudah lulus untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Maaf, ini saya baru bergabung karena memang ya Bu, baru terinfo untuk mengisi sambutan. Jadi saya nggak bisa lihat paparan yang awal tadi, apakah sudah sesuai belum dengan prokes yang harus kita terapkan dalam pembelajaran tatap muka. Tapi sudah ya Bu, udah di ACC semua kok ya? Alhamdulillah sudah Ibu, tadi sudah kami sampaikan. Jadi baik itu ya UPS, baik itu persiapan-persiapan yang mesti dipersiapkan. Sudah terverifikasi Ibu. Ya, mohon maaf. Untuk apa namanya kehadiran anak-anak gimana? Maksudnya apakah hadir semua atau gantian atau gimana Bu? Bergantian Ibu. Kami jumlah siswa kami 344 siswa. Baik, nanti kami akan untuk hari pertama di hari Senin kami mendatangkan siswa kelas 12 yang berjumlah hanya di 60 siswa Ibu. Ada 67 siswa kami tapi 7 masih berada PKL sehingga 60 orang yang akan hadir di hari Senin. Itu sudah semua kelas 3 berarti ya Bu? Iya, kelas 3 itu Bu. Iya. Nanti bergantian di hari Rabu baru di kelas 11 dan hari Jumat nanti di kelas 10. Berarti satu kelas isinya maksimal 18, tetapi karena memang jumlah siswa kami rata-rata untuk kelas 12 dan kelas 11 itu tidak sampai di 36, jadi maksimal 18, tapi mungkin hanya terisi 15 sampai 16 siswa per ruang. Baik. Ya. Baik Ibu, insya Allah udah siap semua. Memang salam mungkin dari Kepala Puskes kami, Dr. Santa yang tidak bisa hadir saat ini. Mudah-mudahan nanti proses belajar mengajar anak-anak kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu, dan juga untuk bu guru-gurunya juga sudah divaksin semua ya Bu? Sudah vaksin semua, sudah vaksin semua Ibu. Demikian juga siswa, tadi kami sudah laporkan baik kondisi siswa dan Bapak Ibu guru yang sudah divaksin Ibu. Yang belum vaksin untuk siswa penyintas COVID yang tadinya ada 27 siswa, tapi sebagian sudah bisa vaksin, hanya tinggal 13 anak yang belum vaksin yang penyintas. Dan yang komorbid ada 7 orang, sehingga anak-anak itu belum bisa divaksin, tetapi kami sudah... apa ya Bu? Komorbidnya apa ya Bu? Kami sudah minta surat keterangan dari orang tua, ada yang kelenjar getah bening, ada juga penyakit yang lain Ibu. Ada surat keterangan dari orang tua atau dari dokter. Oh, baik. Ya. Jadi kalau mungkin untuk anak-anak kita yang ada komorbid itu nanti silakan boleh dikonsultasikan ke dokter, ke saya ataupun ke dokter di Puskes Rambutan. Ya, apakah memang benar-benar tidak bisa divaksin atau bagaimana? Karena takutnya sebenarnya bisa gitu. Karena banyak juga kan masyarakat yang hipertensi takut nggak bisa divaksin padahal sebenarnya bisa. Nanti gitu ya. Jadi supaya terima kasih Bapak Ibu orang tua, mohon bisa didengarkan apa yang disampaikan Dokter Yuni ya Bapak Ibu. Supaya kalau memang nggak bisa itu memang ada surat dokternya yang tidak menunjukkan tidak bisa. Tapi kalau hanya dari orang tua kita belum bisa ya, harus benar-benar dikonsultasikan kembali ke dokter-dokternya apakah benar-benar tidak bisa divaksin. Jadi Bapak dan Ibu bahwa COVID sekarang ini kan sudah sampai ke virus Delta ya. Jadi di mana virus Delta itu kan sudah sangat mudah menular, apalagi nanti kita anak-anak kita ada di lingkungan kelas yang sebagian besar tertutup gitu ya. Tapi insya Allah dengan tidak boleh membuka masker nanti mudah-mudahan ada pengawasan ataupun CCTV ya, guru yang mantau dulu bahwa tidak boleh membuka masker kalau di dalam kelas seperti itu. Jadi jaraknya 1,5 sampai 2 meter. Kemudian kalau memang sampai jam berapa ya Bu kira-kira?
di situ pembelajaran? Pembelajaran itu hanya 4 jam, Ibu. Jadi kalau kami mulai belajar jam 7, maka jam 11 anak-anak sudah bisa dipulangkan. Oh iya, baik. Iya. Berarti tidak ada makan bersama ya? Tidak. Istirahat pun hanya di kelas, sehingga anak-anak hanya diperbolehkan membawa bekal dari rumah. Baik, itu mengenai program pencegahannya. Program pencegahannya yaitu tetap kita lakukan 6M ya kalau sekarang anjuran gubernur, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai sabun air mengalir atau hand sanitizer, kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, dan yang terakhir M terbaru adalah menghindarkan makan bersama. Seperti itu. Jadi kalau mau makan mendingan misah sendiri-sendiri dulu, karena refleks ya kalau orang Indonesia makan tuh pasti ngobrol gitu ya. Jadi nggak terasa nanti pas makan kan pasti buka masker, akhirnya penularan terjadi di situ. Gitu. Dan jangan lupa anak-anak kita harus makan yang bergizi, teratur 3 kali sehari, kemudian istirahatnya yang cukup 6-7 jam sehari. Anak-anak harus sudah istirahat seperti itu di masa-masa pandemi seperti ini. Kemudian nanti kalau ada screening kesehatan juga nanti bisa diatur oleh sekolah, kegiatan dari puskesmas, mungkin nanti ada vaksinasi berikutnya atau apapun itu, nanti mohon dukungan dari para orang tua karena ini untuk kebaikan kita bersama dan untuk mencegah pandemi lebih lanjut lagi. Seperti itu. Kemudian nanti kalau begitu ada yang terpapar seperti itu, nanti segera Ibu Guru melaporkan ke kami, ya Bu ya, segera melaporkan ke kami, ke puskesmas, untuk kita lakukan tracing. Seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya juga untuk para guru, apabila kita melakukan tracing kasus dan juga swab, itu tidak usah takut seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga swab itu kan memang satu-satunya diagnosis bisa kita ambil gitu ya. Kalau DBD dari pemeriksaan darah. Nah kalau COVID nggak bisa dari fisik saja, tapi satu-satunya adalah dari swab baik PCR maupun antigen. Jadi orang tua tolong didukung anaknya dan juga ibu guru, kalau nanti pun ada terpapar nggak masalah, tetapi untuk tracing jangan dihalangi untuk petugas-petugas kami, karena kebanyakan dari pengalaman kebanyakan orang tua yang belum paham mungkin ya. Nah di sini mudah-mudahan tersampaikan bahwa tracing itu sangat penting untuk pencegahan penularan selanjutnya dan deteksi dini. Jadi kalaupun positif ya nggak apa-apa, tapi ketahuannya lebih awal supaya kita bisa pengawasan pemantauannya sudah dari awal, daripada nanti tiba-tiba sudah sudah gawat atau sudah apa, itu lebih berbahaya. Itu sih pada intinya. Jadi tetap 3T-nya kami dari Puskes mohon izin kerjasamanya, tracing, testing, dan isolasinya seperti itu. Jadi tidak usah ditutupi kalau memang ada COVID, mungkin tes antigen di luar positif, disampaikan saja. Lebih baik kita tahu dari awal. Sekarang COVID bukan suatu yang untuk menjadi suatu yang ditakuti, tapi menjadikan kita untuk lebih waspada seperti itu. Mungkin itu Bu dari saya. Apakah mau ada tanya jawab karena saya mau ada acara, atau cukup sambutan aja? Iya. Baik, ayo monggo Bu Lestari. Dari orang tua adakah yang sangat urgent untuk dipertanyakan? Dipersilakan ya dari Bapak Ibu. Ya, apabila ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Dokter Yuni di sini ya. Ibu mau bertanya boleh? Silakan Ibu. Kalau keadaan ayahnya dia saraf terjepit, terus dia jalannya agak diseret gitu, itu apa boleh untuk divaksin? Karena kemarin anak saya vaksin, ditanyain ayahnya kenapa belum vaksin. Keadaan seperti itu apa bisa divaksin? Baik, untuk saraf terjepit itu kan memang bukan kontraindikasi sebenarnya ya, nggak ada sih kontraindikasi dari
vaksinasi untuk saraf terjepit, karena kan memang dia kondisinya sarafnya ya, saraf yang terjepit, sementara aliran darah atau antibodi yang terbentuk kan tetap harus ada, begitu kan. Jadi kalau menurut saya sebagai dokter itu nggak ada masalah. Yang penting dia tensinya tidak di atas 180/110. Tapi gitu kan ya. untuk orang yang belum pernah vaksin itu udah pasti vaksin pertamanya Astra. Itu dosisnya Nggak tinggi apa-apa. nggak berpengaruh? Enggak. Jadi gini loh, ini mungkin perlu diluruskan juga ya untuk ini. Terima kasih udah bertanya. Jadi saya jadi ingat gitu. Jadi untuk vaksinasi itu kenapa orang pada takut AstraZeneca gitu kan? Padahal itu nggak apa-apa. Jadi gini, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa AstraZeneca menyebabkan komplikasi yang parah bahkan sampai kematian ataupun menyebabkan dia positif COVID. Itu tidak ada. Jadi nggak ada yang habis divaksin positif tuh, nggak ada. Itu memang kalau setelah divaksin itu dia positif, artinya dia saat divaksin itu dia sebenarnya udah terpapar. Oh. Itu. Jadi nggak ada vaksin yang menyebabkan kita jadi positif COVID, tidak ada. Enggak, Ya. maksud saya dosisnya Astra Ini untuk dosisnya dia sama, yang 0,5. Sama Iya, dosisnya. dia Cuman yang gini, ada penyakit tidak apa-apa. enggak Tidak ada apa-apa. Enggak. Ya efek samping itu tiap bukan efek samping sih ya. Namanya apa ya? Jadi setiap vaksin itu sama ya, kayak bayi ya. Kayak bayi kan kita kasih DPT gitu kan. Anget kan ya, anak-anak biasa habis DPT kan anget. Ini sama untuk orang dewasa, divaksin terus dia agak meriang-meriang, badan sakit, kepala sakit, itu tidak apa-apa, tapi paling sehari, maksimal 2 Aku hari. mau vaksin tapi takutnya nanti efeknya ke saraf kejepitnya itu malah tambah parah gitu loh, Bu. Kayaknya nggak ada hubungannya deh. Nggak ada ya. Nggak ada hubungannya ke situ, nggak ada hubungannya. Kemarin Jadi soalnya di Kelurahan Cibubur vaksin anak saya yang kedua. Nah, ditanyain Tanyakan. orang tuanya belum vaksin kenapa gitu. nggak ada hubungannya. Di pertanyaan pun di screening nggak ada kontraindikasi kalau saraf kejepit, tidak ada. Oh, Bu, mendingan divaksin aja. Terus untuk AstraZeneca ini dia perlindungannya lebih bagus. Jadi kalau Sinovac itu 65% gitu ya. Nah, kalau AstraZeneca itu 75% terhadap COVID gitu. Jadi memang efek setelah divaksin terus demamnya emang lebih berasa Astra karena perlindungannya juga lebih bagus. Efek demam itu kan sebenarnya proses tubuh melawan virus tersebut kan, melawan virus yang dilemahkan tadi masuk. Gitu. Jadi demam ya nggak apa-apa, malah bagus, berarti tubuh sedang membentuk antibodi. Jadi kalau ada kita takutnya tambah parah dari keadaan dia lo yang sekarang gitu, Bu, ketika divaksin nanti. Ya paling parahnya sih bukan karena itu, karena mungkin ada demam, tapi belum tentu semua orang demam sih. Iya. Belum tentu semua orang efek sampingnya demam, ada yang nggak muncul dari gejala apa-apa juga ada gitu. Ya, karena sekarang dosis pertama Astra. Iya. Itu ya, Bu. Semangat ya. Iya. Ya. Terima kasih Mama Dava. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi mumpung ada Dr. Yuni bersama kita hari ini? Iya, Bu. Tanya, Bu. Boleh. Silakan Ibu. Saya mau menanyakan untuk vaksin dosis 1 ke vaksin dosis 2, Bu. Jadi kalau jadwalnya itu semisal semisal dijadwalkan tanggal 1 September, terus maju di tanggal 30 atau 29, apakah bisa? Terima kasih, Bu. Untuk sementara lebih baik mundur, Bu. Gitu, karena takutnya di sistemnya yang nggak muncul, nanti sertifikatnya nggak muncul juga. Ya, lebih baik dimundurin. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Izin, Bu, bertanya, Bu. Ya, Pak, silakan. Iya, Bu, untuk anak saya kan Muhammad Firgiansa di TP2 kelas 10. Posisi anak saya itu sudah 1 bulan ini kan baru selesai masa positifnya, Bu. Ya. Nah, pertama pertanyaannya adalah waktu sertifikat vaksin yang pertama dia nggak bisa nongol, Bu. Nggak dapet. Nah, terus setelah dia vaksin pertama itu selang ada 3 mingguan dia positif, Bu. Kita nih semua nih sekeluarga isoma, kecuali saya negatif. Iya. Nah,
Terus itu estimasi untuk dia ke vaksin kedua itu 3 bulan pas atau gimana, Bu Dokter? Mohon izin. Iya 3 bulan Pak. 3 bulan dari selesai isolasi ya Pak. Gitu ya. Berarti terakhir isolasi kan dia bulan kemarin tuh di Agustus, pertengahan Agustus. Berarti September, Oktober, November ya. Berarti pertengahan November ya Pak. Nah, terus untuk mendapatkan sertifikat vaksin yang pertamanya itu gimana Dok? Karena kan saya cek di Peduli Lingkungan tuh dia nggak nongol nicknya Dok, nggak ada. Itu gimana? Iya, nanti pas dosis 2 itu bisa disampaikan. Mungkin bisa disampaikan. Udah. Kemarin vaksin pertamanya di mana? Di Gor Ciracas, Bu. Ya, di Gor memang banyak kendala ini ya. Karena, betul. Karena ada beberapa yang nggak menginput karena bukan Puskes Ciracas aja yang ada di situ. Jadi, gitu. Nih, kalau gitu nanti bisa bertanya di Ciracas channel. Boleh di-share aja Bu, nanti mungkin di ya nanti saya itu di chat ya. Siap. Jadi Agustus, September, Oktober ya Bu ya, baru bisa ya Bu. Oke. Ya udah gitu aja Bu Dokter ini, makasih atas infonya. Sama-sama Pak. Nanti saya ditulis di sini ya untuk menanyakan sesuatunya nanti sudah ada yang siap menjawab. Oke, makasih Bu. Sama-sama Pak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Halo. Ya, Assalamualaikum Bu Dokter, mau nanya nih. Iya Bu, silakan. Ya. Ya, saya Ibu Sitiwaningsih, orang tua dari Habibie Fatan Ramadan. Dok, saya mau menanyakan kalau sudah dosis pertama, nah terus dosis kedua ini kelupaan anak saya sudah sebulan, apa masih bisa atau harus dari ulang pertama lagi tuh Dok? Nggak bisa Bu, bisa langsung aja Bu datang ya ke datang aja langsung ya, tapi nggak masalah ya walaupun telat sebulan gitu, aturan kan tanggal berapa tuh balik, tapi dari tanggalnya itu anak saya kelupaan, jadi sampai sekarang mau ini udah telat ya nggak masalah, saya bilang gitu. Boleh. Insya Allah bisa sih Bu. Sebenarnya bisa. Cuman kan memang kenapa harus tepat waktu? Karena kan dia Sinovac, misalnya Sinovac dia divaksin pertama kan pas nanti waktunya itu dia kan udah mulai turun lagi, makanya harus ditambah lagi gitu supaya gitu Mbak. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa, langsung aja Bu nanti ke sentra vaksin ya Bu. Langsung gitu ya. Nah terus kalau misalnya kurang dari 1 hari, seumpamanya ini besok, tapi hari ini datang untuk COVID, bisa nggak tuh kalau belum jatuh tanggalnya suruh balik lagi ke itu suntik lagi tuh Dok? Belum bisa, kalau mendahului nggak bisa ya. Mendahului nggak bisa, kalau mundur bisa. Enggak, kurang 1 hari. Misalnya besok nih anak saya yang satu lagi nggak keluar 30. Nggak keluar ya? Sistemnya nggak keluar. Jadi harus pastiin di tanggalnya ya Dok ya? Pas atau lebih gitu. Pas atau lebih gitu ya Dok ya? Oke gitu. Oke, udah hanya itu. Terima kasih Dok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan bertanya kami batasi karena waktu yang sudah terus berjalan. Ya, terima kasih kepada Dr. Yuni untuk arahan dan bimbingannya. Ya, kembali saya mengingatkan, jangan lupa Bapak Ibu, sekarang kita sudah ketemu dengan 6M, bukan 5M lagi ya, seperti yang tadi sudah diingatkan oleh Dr. Yuni. M yang pertama yaitu memakai masker, M yang kedua menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, M yang keempat mengurangi mobilitas, M yang kelima menghindari kerumunan, dan yang terakhir M ke-6 yaitu menghindari makan bersama. Ya, jadi bersama-sama kita jaga kesehatan, ayo kita vaksin, cari sentra vaksin yang terdekat. Jangan lupa, apabila tanggalnya sudah masuk vaksin kedua, lebih baik mundur ya daripada maju seperti yang tadi disarankan oleh Dr. Yuni. Terima kasih Dr. Yuni. Terima kasih luar biasa Dr. Yuni. Nanti Bapak Ibu orang tua yang mau bertanya, kita sudah dikasih channel khusus untuk Ciracas dengan Dr. Yuni dan timnya. Alhamdulillah luar biasa Dr. Yuni, walaupun secara mendadak kami menghubungi, alhamdulillah dokter memberi pencerahan kepada kami semuanya. Terima kasih pengantar luar biasa Dr. Yuni. Lip ya Bu, sukses selalu SMK. Terima kasih Dok. Salam sehat selalu. Saya mohon izin juga pamit ya, karena masih ada kegiatan, saya
dari Ya, Bapak Camat, terima kasih penghargaan luar biasa dari kami keluarga SMK 68. Nuhun Bapak. nanti Senin Ya. saya monitor ke SMK 68. Ya. Baik Bapak, kami tunggu Bapak ke Ibu 68. izin live ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin ya Bu, izin live. Izin kami lanjutkan acara berikutnya. Mungkin ada tambahan dari Kasatlantas Kecamatan Ciracas atau mungkin dari Kepala Satpol PP. Kami persilahkan apabila ada tambahan informasi. Terima kasih. Si dokter ini. Bu Rusda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Dari Satpol PP Dari silakan. Satpol. Silakan Bapak. Baik, izin Bu Kepala Sekolah. Jadi mungkin yang kita sampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Mungkin mulai Senin dari anggota kami akan memonitor ke seluruh sekolahan yang memang diizinkan untuk melaksanakan PTM ya. Iya Bapak. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Camat terkait monitoring mobilitas daripada pelajar atau siswa, baik yang dari rumah ke sekolah ataupun sekolah ke rumah, mungkin orang tua ataupun pihak wali kelas bisa memantaunya juga dengan mungkin si anak memberikan Sherlock-nya gitu. Sherlock kan sambil berjalan bisa ketahuan dia kemana. Gitu. Jadi menghindari juga dia nongkrong-nongkrong di tempat lain yang mungkin bisa menimbulkan pemaparan di lapangan. Mungkin seperti itu aja. Tambahan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Endar. Ya, terima kasih Bapak. Ibu Kasatlat, Bu Rusda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yang masih bersama kita saat ini dari Satpol PP. Terima kasih Pak Endar sudah bergabung dengan kami. Kemudian Pak RT, Pak RW, dan Kepala Sekolah SMKN 68, para wakil, Dewan Guru dan Kasubag, serta tenaga tendik, para orang tua yang bergabung saat ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tadi kita dengarkan paparan dari Kepala Sekolah dan juga arahan. Oke, ya. Ayo monggo. Arahan dari Pak Camat dan Puskesmas serta Satpol PP, insya Allah hari Senin kita sudah mulai melaksanakan PTM tanggal 30. Namun ada yang menjadi catatan, tolong diperhatikan. Kepada para orang tua dan ananda, mungkin saat ini siswa bergabung, mohon didengarkan baik-baik. Kami dari Dinas Pendidikan khususnya untuk SMKN 68, Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan pegawai sudah luar biasa mengikuti tahapan-tahapan seleksi supaya sekolahnya bisa lulus dalam PTM. Dan saat ini sudah lulus dengan nilai terbaik dan mendapat SK dari Dinas Pendidikan Provinsi, maka kepada siswa-siswi khususnya SMKN 68 mohon kerjasamanya jangan menjadi contoh yang kurang baik. Misalkan tadi dari Satpol PP sudah menghimbau supaya kalau sudah pulang, anak-anak kita langsung pulang ke rumah dan tidak ada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Apabila terjadi seperti itu, siswa terciduk, maka masuk buku besar, laporan kepada Dinas Pendidikan, sehingga PTM-nya dinyatakan gagal. SK yang sudah diterima akan ditarik kembali, dicabut kembali, PTM-nya dinyatakan gagal dan dihentikan. Sudah jelas ya, Mama Papa, mohon kerjasamanya. Jadi
keluarga besar SMKN 68, baik kepala sekolah, dewan guru, dan para pegawai selama ini sudah bekerja keras mengikuti seleksi, asesmen tahapan demi tahap. Sekarang sudah lulus, mohon kerjasamanya supaya PTM bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa berkelanjutan. Jelas ya, Mama Papa di rumah? Sekali lagi, sekali lagi mudah-mudahan Ananda yang ada di rumah bisa mendengarkan suara Ibu Rusda. Saya yakin siswa SMKN 68 bisa bekerja sama dengan baik sehingga anak-anak bisa belajar di sekolah. Hanya itu dari saya. Mari kita sukseskan PTM di SMKN 68 dan umumnya di DKI Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rusda atas support yang sudah diberikan kepada kita semua SMK 68 Jakarta. Ini adalah amanah yang terbaik. Ayo bersama-sama kita kerjasama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rusda. PTM ini harus berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Itulah PR kita. Terima kasih Ibu. Ya, untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan, sesi tanya jawab ini kami batasi ya Bapak ya, hanya 3 penanya saja. Terima kasih, dipersilahkan. Bu, saya mau nanya nih Bu. Silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya orang tua dari Muhammad Rizky Nurhadi, kelas 10. Nah ini saya mau tanya, kalau kelas 10 itu besok masuk atau gimana Bu? Satu orang aja. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Nah, baik Bapak, terima kasih Bapak. Bapak memang dijadwalkan semua kembali kepada satuan pendidikan. Secara umum memang akan dimulai dari kelas 10, 11, 12, tetapi khusus untuk SMK 68 kami mengambil sikap karena memang ini baru yang pertama, maka untuk yang pertama kali masuk di hari Senin kami memutuskan kelas 12 terlebih dahulu Pak, dengan jumlah siswa yang lebih sedikit. Baik. Nanti untuk kelas 10 kami jadwalkan di hari Jumat Pak. Nanti tetap komunikasi kami tetap akan sampaikan dalam komunikasi dalam jadwal yang disampaikan di grup orang tua siswa melalui perwakilan wali kelasnya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa hari Senin kelas 12, hari Rabu kelas 11, dan hari Jumat kelas 10. Gitu Bapak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk yang mau bertanya. Ya, saya bertanya Bu. Silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Imas. Saya orang tua dari Muhammad Nizam Nabiha, kelas 11 TPLM 1. Untuk seragam Ibu, mohon maaf di hari Senin apa, Selasa apa, namanya anak-anak cowok ya Bu ya, terkadang kalau nggak disiapin suka lupa. Baik, itu aja Ibu Wahyu. Iya, Ibu Imas. Ya Allah, ini mah sahabat kita, Ibu Rusda. Baik, Ibu, untuk hari Senin kelas 12, memang tetap dengan seragamnya, seragam hari Senin. Kemudian putra Ibu kelas 11 ya Bu? Iya, kelas 11. Ya. Kelas 11 hari Rabu tetap dengan baju pramuka. Ya. Nanti di hari Jumat anak kelas 10 memang seragamnya kita masih dengan seragam SMP sesuai dengan ketentuan di hari Jumat adalah baju muslim. Bagi yang muslim itu tetap panjang ya.
Baik, Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, untuk kelas 10 baru sosialisasi yang minggu lalu ya, Ibu ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih, Bu Imas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bapak Ibu, kami buka kesempatan untuk satu penanya lagi. Sudah tidak ada? Sudah jelas semua, Bu Sari. Alhamdulillah. Bisa ditutup. Dan komunikasi berikutnya nanti bisa dengan Japri wali kelas masing-masing. Ibu Kepala Sekolah jangan foto bersama untuk Assalamualaikum, Bu. Iya foto benar. bersama. Ya, foto bersama. Mau tanya Bu Kepala Sekolah, saya orang tua murid dari tadi Habibie. Siap, satu lagi. Siap, monggo Ibu. Silahkan Ibu. Nanti kelas 10 itu kan masuknya hari Jumat ya Bu ya? Iya. Nanti akan terus bergilir di tiap hari Jumat atau nanti ada per kelas hari itu atau nanti di secara bergantian gitu Bu atau gimana Bu sistemnya nanti? Nanti kami akan jadwalkan lebih lanjut Bu karena nanti supaya jangan sampai seperti itu jadi anak juga ngalami di hari Senin, di hari Rabu gitu. Jadi kami menjadwalkannya per bulan Ibu. Oh per bulan Ibu ya? Ya. Jadi bisa Jumat nanti ketemu lagi hari Senin kelas 12 dulu gitu-gitu selama masih ini ya Bu ya? Iya. Masih PTM ini ya Bu ya? Nanti lebih lanjut kami sampaikan di grup orang tua ya Ibu. Oke, siap Ibu. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Pak Eri, hostnya atau Pak Brian, mohon untuk difoto per halaman sebagai dokumen kita. Masih Ibu, ada nih. Boleh nanya satu lagi Ibu? Iya, silakan. Boleh. Satu lagi. Ya, satu lagi. Untuk kan anak saya Terakhir itu ya Bu. Nah, anak saya kan kelas 10 ya Bu. Nah, kalau hari Jumat itu kan kebetulan untuk baju SMP-nya sudah kekecilan untuk celana. Nah, itu gimana Bu solusinya? Boleh pakai celana SMA yang dia udah beli terus pakai baju muslim boleh nggak Bu? Boleh. Boleh Ibu. Jadi untuk kelas 10 boleh di hari Jumat menggunakan celana ataupun rok abu-abu yang Bapak Ibu sudah beli dan atasnya tetap dengan baju panjang ya Bu ya. Ya karena untuk hari Jumat kita tetap menggunakan baju panjang. Baru nanti untuk komunikasi berikutnya dengan koperasi sekolah yang mungkin kemarin disampaikan dalam komunitas orang tua ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Monggo Bu Sari cukup mungkin. Foto dulu Bu Sari. Siap Ibu, kita foto bersama dulu. Ya, diberi aba-aba ya Bu. Ya. Bu Sari diberi aba-aba mungkin halaman pertama, halaman kedua. Halaman pertama kita mulai Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Sudah Pak Eri? Ya. Kita lanjut ke halaman kedua ya Bapak Ibu ya. Ya, bersiap-siap. 1, 2, 3. Ya. Lanjut halaman berikutnya, halaman ketiga. Bersiap-siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillah jadi wajahnya kelihatan semua ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sudah selesai. Sudah semuanya Bu Sari? Iya. Sudah semua Pak Eri ya? Sudah, baik. Terima kasih Bu Rusda, Pak Holi. Saya pamit ya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu wali murid semangat ya. Dewan Terima kasih Guru. Bapak Ibu orang tua. Terima kasih Bu Rusda. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak dari selalu Ibu. Assalamualaikum. Pak RW, Pak RT semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Satpol PP Mohon yang luar doanya biasa, Bapak Ibu Pak RW, semuanya. Pak RT. Insya Allah lancar. Kita dukung semuanya. Izin live ya Bu. Ya, amin, amin. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Ya, demikian acara kita pada hari ini, sosialisasi persiapan tatap muka SMK 68 Jakarta. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, dan tamu-tamu undangan yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini.
Saya selaku pembawa acara juga mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kembali bersama-sama saya ingatkan, kita Senin sudah tatap muka hari pertama. Mohon bantuan dan dukungan serta partisipasi Bapak Ibu semua untuk bersama-sama mengingatkan siswa-siswi kita untuk tetap melakukan prokes, jaga jarak, dan membaca lagi dan memahami SOP yang sudah disampaikan oleh wali kelas ke grup-grup kelas semuanya. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ibu guru juga semuanya. Enggak ngomong. Mohon izin live ya Bu. Ya, monggo Ibu. Terima kasih, sehat semuanya. Ibu. Bapak Ibu guru, mohon izin setelah Zoom dengan orang tua siswa, kita akan Zoom intern semua guru untuk kita persiapan PTM. Iya, aku lagi Zoom. Siap, Bapak. Kemudian nanti akan izin Pak Supar. Izin. Untuk Zoom saya end dulu ya. Nanti Bapak Ibu guru silakan join ulang. Ya. Oke Pak Brian.